Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ulfa Masudi dengan NPM 022724111112. Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Dan di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, tidak kalah menarik dengan video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas praktik perbankan syariah di Indonesia yang meliputi tantangan dan peluang. Pasti teman-teman sudah asing lagi dengan istilah perbankan syariah. Tapi belum tahu apa itu perbankan syariah? Yuk kita bahas. Perbankan syariah adalah salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang terus berkembang di Indonesia. Yang menariknya adalah sistem ini bukan hanya berbicara soal larangan riba, tapi juga soal bagaimana kita membangun ekonomi yang adil, beretika, dan penuh keberkahan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana sejarah perbankan syariah di Indonesia, prinsip dasarnya, dan tantangan yang dihadapinya sampai peluang besar yang bisa dimanfaatkan di masa depan nanti. Ya, jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai akhir agar mengetahui yang lebih lanjut tentang perbankan syariah. Oke, jangan di skip. Nah, teman-teman, perbankan syariah di Indonesia memang sudah berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah karena ingin menjalankan aktivitas keuangan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Namun tentu saja setiap perkembangan pasti datang bersama tantangan-tantangan baru. Mulai dari regulasi, pemahaman masyarakat, hingga kompetisi dengan bank konvensional. Meskipun begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah global asal semua pihak berkomitmen untuk mengembangkan secara serius. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang sejarah perbankan. Kalau kita melihat ke belakang sejarah perbankan syariah di Indonesia mulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, inilah bank syariah pertama di Indonesia, didirikan dengan semangat umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syariat. Namun, di awal perjalanannya, Bank Muamalat menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari minimnya regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat, sampai persaingan dengan bank konvensional yang sudah jauh lebih dulu dari bank konvensional yang jauh lebih dulu berdiri. Tapi seiring waktu, dukungan masyarakat muslim dan kebijakan pemerintah mulai menguat. Kini
usaha syariah. Bahkan pada tahun 2021, pemerintah masyarakat merger 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut dengan BSI, yang sekarang menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Itu artinya perbankan syariah sudah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi nasional kita. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan yang berikut, prinsip dasar perbankan syariah. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal perbankan syariah, tentu saja tidak lepas dari prinsip-prinsip dasarnya. Ada 3 hal utama yang menjadi larangan dalam sistem syariah, yaitu riba, gharar, dan maisir. Pertama, riba. Riba yaitu tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Islam melarang riba karena bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi dan menindas pihak yang lemah. Yang kedua, gharar. Gharar artinya ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Dalam Islam, semua transaksi harus dilakukan dengan transparan dan jelas, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan ketiga, maisir, yang berarti perjudian. Prinsip ini menolak semua bentuk spekulasi yang tidak produktif. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem akad seperti bagi hasil atau haraba dan musyarakah. Dan ada juga jual beli atau biasa disebut dengan muharabah. Ada juga sewa atau ijarah serta akad wakalah dan kafalah. Semua transaksi ini dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Oke, ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tantangan regulasi. Meski sudah berkembang, perbankan syariah masih menghadapi kendala besar. Salah satunya adalah regulasi. Walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, kenyataannya masih banyak aturan yang belum sepenuhnya mendukung sistem ini. Ada beberapa kebijakan masih belum berorientasi pada sistem konvensional, sehingga ruang inovasi bagi bank syariah menjadi terbatas. Selain itu, koordinasi antara otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK dan Bank Indonesia dengan lembaga syariah juga perlu diperkuatkan. Padahal regulasi yang jelas dan fleksibel adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah agar bisa bersaing secara global. Oke, ke pembahasan yang berikutnya, yaitu persaingan dengan bank konvensional. Nah, tantangan berikutnya datang dari persaingan dengan bank konvensional. Kita tahu bank konvensional sudah lama beroperasi, punya modal besar, jaringan luas, dan teknologi canggih. Sementara itu, sebagai masyarakat belum paham
sepenuhnya tentang apa itu bank syariah, banyak yang berpikir bahwa perbankan syariah itu sama. Syariah itu sama saja dengan bank biasa, hanya diganti nama dan tidak ada bunga. Padahal sistem dan filosofinya benar-benar berbeda. Masalah lainnya adalah tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan masyarakat, beberapa orang masih ragu apakah bank syariah benar-benar bebas riba atau tidak. Nah, disinilah pentingnya edukasi publik. Bank syariah harusnya aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa sistem ini bukan sekedar label, tapi benar-benar dijalankan dengan nilai-nilai Islam. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, peluang pasar, yaitu peluang Indonesia punya potensi pasar yang luar biasa besar. Bayangkan saja, lebih dari 230 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Ini artinya pasar untuk produk keuangan syariah itu sangat luas. Apalagi sekarang banyak masyarakat yang mulai sadar pentingnya menggunakan produk halal, bukan hanya untuk makanan, tapi juga dalam pengelolaan keuangan dengan strategi yang tepat. Bank syariah bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha kecil. Terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi digital dan generasi muda Muslim yang meledak teknologi. Oke, yang pembahasan selanjutnya, inovasi produk. Agar tetap relevan dan menarik, perbankan syariah harus berusaha berinovasi. Beberapa contoh inovasi yang sudah berjalan antara lain yaitu: pertama, fintech syariah, yaitu teknologi finansial berbasis syariah yang memungkinkan transaksi cepat, mudah, dan sesuai prinsip Islam. Yang kedua yaitu pembiayaan mikro syariah. Pembiayaan mikro syariah yang membantu para pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil yang adil, bukan bunga. Yang ketiga yaitu investasi berbasis syariah. Itu seperti sukuk dan reksadana syariah yang kini semakin banyak diminati masyarakat. Selain itu, layanan digital seperti mobile banking syariah juga sangat penting. Dengan satu aplikasi, nasabah bisa menabung, berzakat, hingga berinvestasi sesuai syariah. Inilah yang membuat perbankan syariah semakin modern, tapi berpegang pada nilai-nilai Islam. Oke, selanjutnya kita pembahasan berikut yaitu peran teknologi. Pembahasannya sangat menarik. Kita hidup di era digital, dan teknologi kini menjadi tulang punggung dalam pengembangan perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan syariah
dari mana saja, kapan saja, dengan aplikasi mobil. Nasabah bisa membuka rekening, transfer dana, atau mengajukan pembiayaan hanya lewat ponsel. Namun tentu saja teknologi ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal keamanan data dan literasi digital. Bank Syariah harus memastikan bahwa sistem mereka aman, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip. Dengan kombinasi antara nilai spiritual dan teknologi modern, perbankan syariah bisa menjadi lebih eksklusif dan menarik bagi generasi muda. Nah, materi yang berikutnya tentang tantangan sumber daya manusia. Nah, aspek lain yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia. Kini masih menghadapi kekurangan tenaga profesional yang benar-benar memahami prinsip dasar dan praktik perbankan syariah. Bank pegawai yang berasal dari sistem profesional sehingga butuh pelatihan dan adaptasi untuk memahami akad-akad syariah dengan baik. Karena itu, pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Kampus dan lembaga pendidikan Islam juga punya peran penting dalam mencetak generasi muda yang memahami, yang paham ekonomi Islam, bukan hanya tentang teori, tapi juga praktiknya di dunia nyata. Dengan SDM atau sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, industri ini perbankan syariah bisa tumbuh lebih kuat dan profesional. Oke, selanjutnya ke materi berikut, yaitu masa depan dan harapan. Wow, materi yang sangat menarik. Kalau kita lihat perkembangannya, masa depan perbankan syariah di Indonesia sangat cerah ya. Apalagi pemerintah kini mulai serius menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Merger 3 bank terbesar menjadi bank syariah di Indonesia adalah salah satu bukti nyata dengan aset besar dan jaringan luas. BSI kini masuk jajaran 10 besar bank syariah dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersaing secara global. Namun tentu perjalanan ini masih panjang. Kita semua, pemerintah, akademis, pelaku industri, dan masyarakat harus bekerja sama agar sistem ini terus berkembang dengan baik. Jadi teman-teman, dari semua pembahasan yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, tapi juga menghadapi berbagai tantangan. Kuncinya ada pada 3 hal, yaitu edukasi, inovasi, dan kolaborasi. Dengan terus berinovasi dan produk dan layanan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan halal serta
berkolaborasi antara pemerintah dan industri. Saya yakin perbankan syariah akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Perbankan syariah bukan hanya sekedar tentang menghindari riba, tapi tentang membangun ekonomi yang beretika dan membawa keberkahan bagi semua. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Saya Ulfa Masugi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.